teman-teman. Oke, halo, aku Hasan Alfasen. Ya. Buat teman jangan lupa like, komen, Share, share juga channel YouTube Padepokan Kailoso. Padepokan Kailoso. Kailoso. Nah, Oke, buat teman jangan lupa mainnya Jo Lali dipantau terus, dan di situ juga ada ceramah-ceramah grup Ambiar. Wah, siap. Nyanyi sing lagu apa? Aku say. Ora masalah, ora tak gawe susah. Sleman, Jembar, Jogja luas, jomblo bebas. Mantep jos, matur nuwun. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra Padas di channel Padepokan Kailoso. Channel yang rodok los, rapatek rewel, siap dipaitu. Salam ambiarut. Ajurmu ambiar mabut. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ketemu di acara Ngopi Berantem. Ngobrol ke pikiran bersama dengan teman. Oke guys, kali ini saya mau ngobrolkan pikiran saya dengan salah satu teman saya, yaitu Mas Pendeta Risang Anggoro Eliarso. Dulu sih beliau sering juga dipanggil Koh, tapi semakin kesini semakin sadar diri karena ada yang lebih pantas dipanggil Koh. Ya, itu Siapa itu Mas? trademarknya orang lain itu. Teman kita di Wanareja. Koh Heri. Halo, Kapten Heri. Oh, Koh iya. Heri. Halo. Ya, kapan-kapan kita berantem ya. Ya. Oke Harus Mas, itu. pundi kopi panjenengan? Oh, menika cangkir kopi kula ingkang Oke. Cemeng. 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 Cemeng ki kucing. Cemeng ki kucing ya. Nek ireng ki cemeng. Yeah, this is my cup of coffee. Oke teman-teman guys, salam seruput. Ya, oke Mas Isang, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ya, amin. Nah, Mas Isang, saya mau mengajak panjenengan untuk mengobrolkan sesuatu. Nanti konten ini akan saya beri judul yang menurut saya cukup mengharukan, yaitu judulnya Agama dan Konspirasi. Wow. Saya sampai terharu. Nah, kayak gitu Mas. Kita mau ngobrol Apa ya kok bahas tema kaya ngono kuwi? Berdasarkan yang sekarang ini ada di tengah pandemi ini, ternyata di antara beberapa opsi pembicaraan, opsi pembahasan, ya entah itu soal corona, soal penanganan, masivitas korban atau apapun itu, lalu juga kondisi ekonomi, ternyata yang tak kalah seru diperbincangkan adalah soal teori konspirasi yang dianggap berpengaruh atau ada di belakang pandemi ini dan seterusnya. Lalu orang yang membahas itu tidak cukup hanya di tengah pandemi ini, lalu mengaitkan dengan banyak hal, ternyata semua peristiwa di dunia ini disetting dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagi beberapa orang itu menimbulkan kebingungan, termasuk bagi saya sendiri. Maka saya minta Mas Risang bisa mengantar kita untuk sedikit, kalaupun nggak cerah ya tidak terlalu beruwet lah ketika kita menghadapi atau bahkan mungkin juga menemui orang-orang yang berbicara tentang teori konspirasi, atau kita sendiri mungkin sudah cukup dibingungkan tentang itu. Mestinya tanya sama beli jering itu. Beli jering? Oh, beliau beli jering. Kan beliau tuh. Beli jering bahas itu ya? Teori konspirasi yang di belakang COVID-19 ini kan beli jering. Atau jangan-jangan gara-gara beli jering dengan tertarik sama tema ini? Saya nggak terlalu baca sih, cuma kemarin lihat itunya berita tentang apa yang disampaikan beli jering. Tapi nggak baca secara utuh juga, vlognya aku juga belum lihat. Tapi katakanlah mungkin beberapa potongan komentarnya mungkin nanti juga bisa kita percakapkan sih. Oke, siap. Oke. Tapi ini sebenarnya murni dari pertanyaan seseorang sih. Gitu. Beberapa orang pemuda tentang hal itu. Maka gini Mas, yang pertama sebenarnya kalau ya kita sebenarnya kan misalnya baca, googling, search tentang teori konspirasi, mungkin akan ada beberapa sumber yang menulis hal itu begitu. Tapi kan validitasnya mungkin juga masih perlu untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi paling tidak yang sejauh ini Mas Risang dari baca-baca ini itu dan merenungkan, merefleksikan, menghayati. Ketoke sing akeh bukune kono deh. Ini buku tok. Kayak gitu.
Neng buriku Ora tau tak waca. lemari kelambi buriku. Oke, menurut Mas Isang sebenarnya teori konspirasi itu apa tuh Mas sebenarnya? Iya, memang ada beberapa definisi ya yang lalu bisa kita jumpai, entah itu kita googling atau kita lalu buka literatur-literatur mengenai konspirasi teori atau teori konspirasi. Tapi mungkin salah satu penjelasan yang paling sederhana dan paling lugas yang bisa kita dapatkan itu adalah bahwa teori konspirasi ini penjelasan bahwa peristiwa-peristiwa yang penting, signifikan, besar, dan umumnya itu menyakitkan, bahkan tragis, itu terjadi karena pengaruh dari sekelompok orang yang begitu berkuasa dan bergerak di balik layar. Jadi ini ada orang-orang yang begitu berkuasa, berkomplot, dan itu memengaruhi peristiwa-peristiwa yang penting, signifikan, dan biasanya itu tragis. Jadi teori konspirasi biasanya semacam itulah. Wow. Gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya konspirasi itu sendiri ada nggak ya? Kan teori ekonomi, berarti kan pergerakan aktivitas ekonomi itu sendiri ada. Terus kalau teori konspirasi itu sebenarnya konspirasi yang dimaksud itu ada atau enggak sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan penting sebenarnya Mas Eko, karena keren banget. Ini penting banget. Karena begini, konspirasi yang sesungguhnya itu ada. The real conspiracies do exist gitu ya. Ada. Oke. Tetapi apakah konspirasi-konspirasi yang sesungguhnya ada itu lalu seperti yang dipaparkan atau dijelaskan oleh teori konspirasi, lah itu lain soal. Malah justru kalau kita perhatikan, konspirasi-konspirasi yang sesungguhnya ada itu tidak pernah lalu serapi dan menyeluruh yang dijelaskan oleh teori konspirasi begitu. Karena biasanya konspirasi-konspirasi itu pertama melibatkan banyak aktor. Dan yang kedua, aktor-aktor yang terlibat ini punya beragam kepentingan. Sehingga kepentingan-kepentingannya itu kan bisa berkonflik, Mas. Nah, sehingga lalu karena konflik kepentingan itu biasanya lalu terungkap, lalu kelihatan retaknya, kelihatan bolongnya. Contoh, seperti misalnya di bulan Mei ini kan ada beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum terungkap. Contohnya adalah tanggal 8 Mei tahun 93, Marsinah, aktivis buruh dari Sidoarjo itu terbunuh dan sampai sekarang belum terungkap. Terus tanggal 12 Mei, penembakan di Trisakti, Jakarta, sampai sekarang belum terungkap sepenuhnya. Apalagi tragedi kerusuhan Mei, yang ya kita bersimpati dan bahkan berbelasungkawa buat teman-teman kita etnis Tionghoa yang banyak menjadi korban yang sampai sekarang juga belum terungkap. Kenapa belum terungkap? Yang lebih lama lagi, 65? Oh, 65 apalagi gitu ya. Itu memang belum terungkap. Dan kenapa belum terungkap? Karena ada aktor-aktor di belakangnya yang memang sangat berkuasa. Tapi kalau kita perhatikan, itu kan lalu tidak lalu serapih yang dibayangkan orang begitu ya. Itu lalu tetap kita bisa melihat ada indikasi ke si A, ke si B, cuma tinggal orang itu berani nggak untuk mengusut ke sana dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa sekian banyak pelanggaran HAM itu aktornya cuma tunggal. Nah, ini yang membedakan dengan teori konspirasi. Kalau teori konspirasi itu nanti ujung-ujungnya, contohnya seperti Illuminati. Apa-apa itu nanti dikaitkan dengan Illuminati. Dan seolah-olah Illuminati ini begitu berkuasa sehingga dia bisa menggerakkan semuanya. Seperti itu. Nah, itu bedanya antara konspirasi yang sesungguhnya dengan teori konspirasi. Tapi catatan pentingnya adalah konspirasi yang sesungguhnya itu ada. Tetapi akan segera kentara dengan bedanya dengan teori konspirasi. Karena tadi konspirasi yang sesungguhnya itu biasanya melibatkan banyak aktor dan punya banyak kepentingan yang bisa berkonflik sehingga lalu tidak serapih dan tidak se-all encompassing seperti yang dijelaskan oleh teori-teori konspirasi. Bahkan lebih lanjut Mas Eko,
teori konspirasi itu bisa dibilang sebuah misnomer ya. Ini sebuah istilah yang tidak tepat. Karena kalau kita bilang itu sebuah teori, a proper teori, teori yang ada kuat gitu ya. Kalau kita misalnya mengacu kepada Karl Popper misalnya, kan dia menegaskan bahwa teori yang ada kuat itu seharusnya bisa difalsifikasi. Jadi kalau nanti ada bukti baru, dia bisa diruntuhkan atau bisa diperbaiki atau malah bisa dibuang sama sekali seperti itu. Jadi dia membuka diri untuk difalsifikasi. Nah, tapi teori konspirasi nggak gitu. Teori konspirasi itu sangat a priori sifatnya. Jadi orang kalau sudah megang teori konspirasi, sudah percaya sama teori konspirasi, dia mau dikasih bukti baru, kalau bukti itu cocok dengan skema teorinya, dia akan mengatakan, tuh kan, bener kan, gue bilang. Tapi kalau bukti baru itu ternyata tidak cocok, dia akan langsung mengatakan, oh tidak, ini pasti bagian dari konspirasi, makanya dia berlawanan dengan teori saya. Jadi dia tidak membuka diri untuk difalsifikasi. Nah, ini kan bukan teori sebetulnya. Ini aksioma jadinya. Seperti itu. Oke, guys, kita catat beberapa hal penting, guys. Yang pertama, konspirasi itu ada, tetapi biasanya tidak rapi karena melibatkan beberapa aktor dan orang pada akhirnya bisa melihat istilahnya lubang-lubang, celah-celah, retakan, dan patahan dari konspirasi itu. Ya perkara itu belum bisa diungkap atau apa, ya karena ada beberapa aktor yang berkuasa. Tapi itu tadi konspirasi yang sesungguhnya. Tapi teori konspirasi itu cenderung rapi, menata semuanya, mengaitkan seluruhnya, dan ujung-ujungnya ada aktor tunggal, sekelompok aktor tunggal yang mengatur itu dengan sangat berkuasa. Dan dari catatan Mas Risang, sebenarnya kalau mau disebut teori konspirasi secara kasar atau logika ilmiah itu bukan teori karena tidak bisa difalsifikasi gitu ya. Artinya cara pikir dari teori yang disebut teori konspirasi ini sangat a priori. Data-data baru yang seharusnya bisa menjadi pembanding untuk mengasah menajamkan teori tidak diterima. Kalau bisa diterima untuk mendukung, dia didukung, diambil. Kalau nggak bisa, lalu mentah-mentah ditolak gitu ya. Oke. Oke Mas. Nah, ini pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Sebenarnya dari argumen yang Mas Risang sampaikan, saya muncul pertanyaan baru, tapi nanti tak sampaikan nanti. Yang sekarang ini dulu gini, kalau dari kondisi yang seperti itu, kemudian ya mungkin karena orang nggak tahu sebenarnya teori konspirasi itu logika pikirnya demikian. Dia menjelaskan dengan sangat powerful, bahkan sampai hal yang terkecil dan dimunculkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sebagai katakanlah jawaban kepastian atau apapun. Mungkin karena orang nggak paham itu, maka orang tertarik. Tapi mungkin adakah dimensi lain yang membuat orang itu lalu tertarik untuk membahas, memikirkan, merenungkan, bahkan mungkin ikut menghayati teori konspirasi itu. Ada nggak sih dimensi kemanusiaan kita yang kemudian membuat ketika ada teori konspirasi di tengah situasi tidak menentu, lalu mudah sekali menerima? Nah, itulah kira-kira ungkapan atau pertanyaan saya. Sebenarnya sudah banyak pihak yang menulis atau memaparkan tentang hal ini, Mas Eko. Tapi salah satu yang menurut saya cukup sederhana dan menarik untuk kita cermati itu pendapatnya Karen M. Douglas dan beberapa teman. Karen M. Douglas. Dia menulis paper judulnya The Psychology of Conspiracy Theories. Jadi psikologi, dinamika psikologis di balik penerimaan teori konspirasi. Nah, Douglas dan teman-teman itu menyelidiki bahwa paling tidak ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa teori konspirasi itu menarik, bahkan kemudian diterima orang. Yang pertama adalah teori konspirasi itu menjawab kebutuhan epistemic needs atau epistemic motif gitu ya. Apa sih maksudnya? Seperti yang Mas Eko tadi bilang,
Ini kan situasi krisis, orang lalu kebingungan, tidak menentu. Nah, di tengah situasi seperti itu, orang itu sebenarnya punya kebutuhan untuk memahami, memiliki kebutuhan akan sebuah penjelasan yang lalu bisa dia pegang begitu. Nah, teori konspirasi itu hadir dan menjawab kebutuhan itu. Dia memberikan penjelasan, bahkan seperti yang kita bahas tadi, karena ini sangat rapi, sangat tampaknya lalu runut, orang lalu tertarik gitu. Wah, ini masuk akal nih, cocok nih gitu. Jadi ini memberikan penjelasan terhadap situasi yang tampak absurd, tampak membingungkan, tampak tidak jelas. Jadi ada epistemic need yang dijawab. Dan dari epistemic need ini, teori konspirasi itu juga menjawab kebutuhan eksistensial seseorang. Ketika dia lalu bisa memahami penjelasan kenapa peristiwa-peristiwa ini terjadi, orang kan lalu merasa punya kontrol. Dia paham kan? Katanya knowledge is power gitu kan. Katanya Bacon kan, knowledge is power. Jadi dia bisa paham, dia merasa memiliki kendali dan kuasa terhadap situasinya. Jadi itu memberikan seseorang atau sekelompok orang yang mengugemi teori konspirasi itu rasa aman. Nah, itu kebutuhan eksistensial yang dijawab. Dan yang ketiga, selain menjawab kebutuhan epistemik dan kebutuhan eksistensial, teori konspirasi itu juga menjawab kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hal apa ini? Dalam hal teori konspirasi itu kembali ke epistemik tadi ya, memberikan penjelasan tadi ya. Biasanya penjelasannya itu simple, dan menurut Michael Barkun, penulis dari A Culture of Conspiracy, biasanya penjelasannya itu biner. Binary opposition. Menempatkan saya dan mereka atau kami dan mereka, yang baik dan yang jahat, seperti itu ya. Nah, itu lalu memberikan, karena biasanya yang memegang teori konspirasi itu kan ada di posisi kami. Itu memberikan in-groupnya itu rasa bahwa, wah, kami di pihak yang benar. Dan mereka yang berkonspirasi itu di pihak yang salah. Nah, itu lalu membuat in-group ini merasa ada esteem gitu ya. Positivity in-groupnya lalu menguat. Bahkan teori konspirasi itu memberikan rasa unik. Kenapa? Karena kami atau saya itu lalu memiliki pengetahuan yang unik. Yang orang lain semua nggak tahu. Bahkan para ilmuwan itu nggak tahu. Bahkan pemerintah itu nggak mudeng. Tapi saya dan komunitas saya yang terbatas ini, karena saking canggihnya kami, karena saking jernihnya kami lalu bisa tahu ada konspirasi di balik itu semua. Jadi ini memberi self-esteem yang luar biasa, memberikan positivity in group-nya yang luar biasa. Begitu. Jadi ada 3 hal itu. Nah, saya keluarkan pertanyaan saya yang tadi muncul dari argumen Mas Trisang dan diperteguh dengan ini tadi. Lalu ingat dengan kata-kata bleachering. Bleachering. Kalau kemudian bleachering mengatakan, yang saya baca sih, nanti mungkin kita bisa cross check bersama ya, atau ya nanti teman-teman bisa googling sendiri. Kalau saya nggak salah baca, salah satu kata-kata yang menjadi viral, lalu booming dan dipersoalkan. Waktu itu kalau nggak salah lawan diskusinya adalah Ahmad Dhani, lalu kan biasanya di balik itu lalu ada ya siapa yang pro Ahmad Dhani, siapa yang pro Jering gitu. Tapi kata-kata bleachering yang saya ingat adalah bahwa kira-kira begini, agama itu adalah juga sebuah teori konspirasi begitu. Aku nggak ingat ya, agama adalah konspirasi atau agama adalah sebuah teori konspirasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari penjelasan tadi bahwa teori konspirasi itu cenderung tertutup, cenderung a priori, atau apa aksioma, apa Mas? Aksiomatis, itu lebih bukan teori, itu aksiomatis itu. Oke, jadi kalau seperti itu, kemudian juga teori konspirasi ini memenuhi kebutuhan orang untuk self-esteem tadi, epistemic need, lalu existential need, existential need dan social need. Social need.
Nah, yang lalu membuat orang berpikir baik, buruk, hitam, putih, gelap, terang, benar, salah gitu dalam dua cara pikir oposisi binar kayak gitu. Bedanya apa dengan misalnya kan ada juga sikap agama yang misalnya apa-apa kalau kami benar, apa-apa kalau kami ini unik, apa-apa kalau kami ini terpilih, kamu salah. Kalau ada misalnya kebaikan di agama lain yang lalu mungkin serupa, yang mungkin kita anggap unik, contoh nih orang Kristen ini berdasarkan rahmat Allah, padahal di agama lain juga ada tuh paham tentang rahmat, lalu itu disodorkan, wah itu salah dan seterusnya. Wah ini kami tuh umat pilihan sekalipun sedikit tertindas dan mengalami banyak hal, tapi kan kami pilihan. Yang sana enggak. Nah, bedanya apa Mas Nek ngono kalau cara pikir agamanya kayak gitu loh. Jangan-jangan bridgering enggak sepenuhnya salah. Nek menurut jenengan ya. Ini dari argumen jenengan tadi loh, saya coba kait-kaitkan. Saya juga tidak terlalu mengikuti si Bridgering itu. Kenapa kok sampai mengatakan agama itu teori konspirasi? Tapi kalau saya nggak salah sih, dia itu bilang bahwa ketika orang menyerang teori konspirasinya, mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, dia juga mengatakan bahwa agama juga banyak hal yang nggak ilmiah toh gitu. Kalau nggak salah sih perdebatannya ke sana, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Tapi Ed malah justru tertarik dengan arah yang dibawa oleh Mas Eko begitu ya. Nah, statement Bridgering itu malah membuat kita tertemplak atau teringatkan gitu ya. Teringatkan bahwa tertabuk gitu lah. Jangan-jangan betul cara kita beragama itu sudah membuat agama itu tak ubahnya seperti teori konspirasi. Ketika, tapi sebelumnya saya harus membuat disclaimer dulu ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa agama memang teori konspirasi. Tetapi cara beragama tertentu bisa menyebabkan agama itu merosot sampai di tataran penghayatan yang tidak ada ubahnya dengan teori konspirasi. Teori konspirasi. Oke, clear dulu ini. Ini kita endapkan dulu ya. Kok bisa begitu? Kita beri jeda dulu. Jadi kami berdua ini memilih untuk beragama, dan akhirnya juga menjadi yang disebut pendeta. Jadi kami memilih untuk beragama. Jadi kami tidak mengatakan. Aku tak ngaduk kepikiran Mas. Kira-kira jenengan, aku salah direvisi ya. Kita tidak sedang mengatakan bahwa agama adalah teori konspirasi, tapi cara beragama. Jadi dibedakan antara agama dan cara beragama. Tapi cara beragama tertentu bisa saja membuat agama tak ubahnya seperti teori konspirasi. Oke, ini kita beri jeda supaya ada beberapa durasi menit supaya orang yang nanti melihat sungguh-sungguh mendengar itu. Oke, Mas. Gitu, Mas. Lanjut, Mas. Oke. Nah, tadi kembali. Teori konspirasi itu kan pertama menjawab kebutuhan epistemik. Menjawab kebutuhan akan penjelasan. Nah, cara beragama yang lalu berpretensi bahwa agama itu bisa menjelaskan sesuatu, itu berbahaya. Karena agama yang sehat seharusnya memberi ruang kepada hal-hal yang tidak mungkin terjelaskan. Makanya kita bisa mengingat kata-kata dari Agustinus dari Hippo yang mengatakan si comprehendi non deus est itu. Kalau itu bisa dipahami secara utuh, secara ekshaustif, ya itu pasti bukan Tuhan, pasti bukan Allah gitu. Jadi memang ada dimensi yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Oleh sebab itu kan teologi itu ada via positiva, tetapi juga ada via negativa. Ada yang katafatik, tapi juga ada yang apofatik. Jadi epistemic need ini tidak lalu memberikan sepenuhnya epistemological certainty, kepastian epistemologis, tetapi dalam agama yang sehat seharusnya ada juga yang disebut sebagai epistemological humility, kerendahan hatian epistemologis, bahwa saya memang tidak paham, bahwa ini memang tidak bisa sepenuhnya dimengerti. Itu yang sehat. Tapi sekali lagi, kalau agama itu dihayati, bisa memberikan jawaban atas segala sesuatu, nah itu jangan-jangan kita sudah mulai memerosotkan agama itu tak ubahnya teori konspirasi.
Itu yang soal epistemic need ya Mas ya. Yo. Yang selanjutnya ini soal existential need. Apa sih yang dicari, yang dijawab, apa yang dibutuhkan, dan rasa aman. Ya memang agama pun lalu memberikan rasa aman. Tetapi agama yang sehat, cara beragama yang sehat, itu tidak sekadar memberikan seseorang rasa aman, tapi juga memberikan kesadaran, kemawasan tentang kerapuhan, tentang kerentanan diri, tentang kesediaan menderita. Jadi kalau dimensi agamanya hanya berbicara soal keamanan, kesuksesan, kekayaan gitu, nah ini jangan-jangan Anda sedang memperlakukan agama tak ubahnya teori konspirasi yang memuaskan existential need Anda di level keamanan saja. Padahal harusnya juga ada kesadaran, kemawasan soal kerapuhan, kerentanan, vulnerability tadi itu. Itu soal existential need. Lalu selanjutnya kita berbicara soal social need. Nah, kita lihat tadi, rasa unik, rasa bahwa kita ini baik, yang di luar kita jahat, itu kan eksklusivitas ya. Pilihan juga ya, merasa terpilih. Iya, merasa terpilih, anak Tuhan, dan lain sebagainya, ekspresinya. Nah, itu kalau anak sopo. Kira-kira mendingan ya anak sopo, anak opo. Apa mau cemeng itu? Cemeng kucing. Kucing. Iya, belo menawa to anak jaran. Nah, itu. Social need-nya juga bisa berkaitan ya. Kalau misalnya cara beragama kita lalu sangat eksklusif dan menempatkan kita sebagai umat yang sangat unik, yang memiliki privilege luar biasa. Kalau pakai bahasanya Pak Eka Dharma Putra, lalu ada sindroma anak sulung atau bahkan anak tunggal. Itu jangan-jangan cara beragama kita pun sedang memerosotkan agama itu, tak ubahnya teori konspirasi. Jadi matur nuwun beli jerings, walaupun saya tidak searah dengan argumentasi Anda, argumentasi beli, tapi beli mengingatkan saya dalam hal ini dan kita lah paling enggak, bahwa jangan-jangan cara beragama, sekali lagi cara beragama kita bisa memerosotkan, mendegradasi agama itu sedemikian rupa sehingga tak ubahnya teori konspirasi. Itu yang menurut kita garis bawahi. Oke, ya. Jadi ini bagi siapapun yang misalnya mendukung Bli Jering atau mendukung Ahmad Dhani, kami usulkan untuk memikirkan hal ini ya. Jadi kedua belah pihak memikirkan hal ini tentang seperti apa cara pikir beroperasinya teori konspirasi, lalu juga bagaimana cara pikir dan beroperasinya tindakan-tindakan orang dalam beragama begitu. Jadi kami juga bedakan antara agama dan cara beragama. Wah, menarik sekali. Jadi tidak salah kalau judulnya agama dan konspirasi tadi. Oh. Mau sini guru dong ngawur loh, menek kira-kira orang nyambung, bingung bagian kita edit ngono, tapi gandeng nyambung berarti lanjut terus. Kalau nggak bisa diedit ya take ulang. Take ulang. Nanti ping piro. Yang penting kan. Nah, oke Mas. Ya? Yang penting kan terlihat spontan, walaupun sakjane ora spontan. Oh, betul ya. Ini guys, ini podcast atau obrolan ini mahal guys, karena harus take berkali-kali dengan semua hambatan yang sana sini muncul. Oke. Ini sekarang menit Mas. Nah, aku kan menitan itu toh. Di sini 29 menit Mas Eko. Oh ya, oke, kita mulai segera akan menuju akhir. Gini Mas, kemudian tadi kita sudah membahas teori konspirasi, lalu bagaimana itu memikat, bahkan merefleksikannya, memperhadapkannya dengan cara beragama kita, bahkan bisa menjadi alarm bagi cara beragama kita. Maka yang kemudian berikutnya gini Mas, bagaimana orang beragama memandang teori konspirasi selain tadi justru di sisi tertentu bisa mengingatkan kita tentang cara beragama kita, jangan sampai hanya selevel teori konspirasi yang sebenarnya bukan teori itu. Jadi juga bagaimana orang beragama ketika misalnya menghadapi temannya yang mungkin sudah terpapar teori konspirasi atau bahkan menghayati itu, atau bahkan mungkin dirinya sendiri sedang bergumul entah dalam tataran baru belajar, mulai mumet, atau sudah masuk ke dalam dengan semua sumber-sumber dan data-data yang diberikan sehingga akhirnya mumet dengan teori konspirasi itu. Nah, kira-kira gimana ya Mas? Mungkin kita akhiri obrolan kita dengan itu sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan
paling nggak rodo praktis raketang, ya mungkin obrolan kita nggak pernah praktis ya, tapi rodo praktis titik. Nah, gitu kira-kira. Iya yo, kita jadikan praktis gini wae ini dibuat sangat sederhana, ini simplifikasi luar biasa sih Mas. Oke. Mungkin kita bisa membagi orang itu ke dalam 2 kelompok besar ketika dikaitkan dengan teori konspirasi. Ada orang-orang yang terpapar, mendengar, atau baru mulai tertarik tentang teori konspirasi karena terpesona pada kemampuan eksplanatifnya tadi ya, kemampuannya menjelaskan, tapi belum sepenuhnya teryakinkan. Nah, kalau kita ketemu teman-teman yang kayak gini, itu kita bisa membantu mereka dengan cara memberikan informasi yang lebih valid, memberikan informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Yang tentunya biasanya lalu tidak sesuai dengan teori konspirasi itu. Seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi kita kasih informasi begitu, pembanding, biasanya teman-teman yang seperti ini yang baru terpapar atau baru mulai tertarik itu biasanya bisa mikir terus, oh iya yo, iki ono bukti yang kayak gini kok ketok iki ora iso dijelaske yo. Wah, iki teori ini ngawur. Nah, itu masih bisa lah, Mas. Tapi kembali lagi ke obrolan kita di awal tadi, teori konspirasi ini sifatnya a priori. Jadi kalau orang, nah ini kelompok yang kedua, orang itu sudah meyakini betul teori konspirasi, dia akan susah dicelikkan atau disadarkan dengan contoh balik, dengan informasi baru. Karena tadi, kalau itu cocok dengan skema teori konspirasinya akan langsung diambil sebagai bukti yang memperkuat. Ini confirmation biasnya kan kuat banget nih. Tapi begitu kita kasih contoh, iki lho ora cocok karo teorimu. Wah, aku mesti amarga konspirasi. Nah, ini nggak bisa. Dengan orang-orang semacam ini, konon katanya yang lebih baik dilakukan adalah sebetulnya memahami mereka. Sebetulnya ada apa sih? Jadi ketika orang itu mengalami atau orang itu mengugemi teori konspirasi itu kan sebetulnya indikasi patologi psikososial. Jadi ada masalah di balik itu semua. Nah, kita perlu menggali masalah itu. Kita perlu menggali pergumulan mereka. Kita perlu menggali dinamika apa yang membuat mereka teryakinkan oleh teori konspirasi. Nah, yang perlu kita jawab, perlu kita sentuh, itu ya tadi itu. Permasalahan-permasalahan dan pergumulan mereka itu. Saya jadi berpikir, jangan-jangan sering ada, ya nggak bisa mengeneralisir ya, tapi mungkin sering ada kaitan. Orang-orang yang mungkin punya permasalahan itu tidak harus selalu dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, tapi ada satu kebutuhan dalam hidupnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan eksistensi, rasa aman, ketakutan, atau apapun itu. Yeah. Yang lalu kemudian seringkali membuat orang-orang seperti ini biasanya mengharapkan kepastian. Contoh lalu sangat tertarik dengan ajaran akhir zaman. Yang seperti yang spekta-spekta itu biasanya membuat dia tertarik. Nah, biasanya orang seperti itu juga kemudian tertarik juga dengan teori konspirasi. Nah, lalu ketika diteliti, sebenarnya orang ini ada satu kebutuhan yang tak terpenuhi. Kita nggak harus selalu mengatakan dia salah, dia bermasalah, dia jahat, dia buruk. Tapi kalau tadi loh, epistemic need, apa tadi yang loro apa aku lali? Epistemic need, lalu yang kedua itu existential need. Existential need. Dan social need ya. Yang itu bahkan lalu bisa digunakan untuk menerawang cara beragama kita, maka jangan-jangan memang itu tadi yang harus diperiksa adalah kebutuhan diri. Sehingga kita, misalnya saya mencoba menarik, kalau saya sampai tertarik, dibingungkan oleh teori konspirasi, saya perlu bertanya sebenarnya, kebutuhan macam apa dari diri saya yang belum terpenuhi, motivasi macam apa, visi, mimpi apa yang kemudian ini belum terpenuhi, sehingga dengan demikian kita lalu bisa memahami kenapa kok saya sampai tertarik pada hal itu. Sehingga nanti kita kalau sudah ngerti, oh ternyata saya butuh ini, butuh rasa aman, butuh ini, butuh itu, sehingga kita bisa melihat, oh ini akhirnya teori konspirasi ini sebenarnya bukan teori kok, ini tidak valid secara teori, tidak sahih, tidak adekuat, sehingga ngapain percaya itu. Nah, baliknya orang yang mungkin menemui temannya yang terpengaruh teori konspirasi, ya paling nggak kita sebagai teman, sebagai rekan, bisa coba memahami. Mungkin dia butuh ekstensi, dia butuh rasa aman, dia butuh apa, kayak misalnya dunianya tidak pasti, tapi setidaknya persahabatan di sekitarnya membuat dia pasti, dia bisa berjalan ke sana, wah, jadi khotbah. Nah,
Tapi kira-kira itu mungkin ya, karena saya melihat taut eratnya di situ. Jadi sosok cara orang yang suka pada akhir zaman, ajaran tentang akhir zaman ya, yang pasti gini-gini gitu diprediksi, biasanya tertarik juga untuk teori konspirasi. Dan berikutnya, nah ini kita semua lalu jangan-jangan yang tertarik pada akhir zaman, tertarik pada teori konspirasi, Kak, diperiksa meneh. Jangan-jangan cara beragamanya adalah cara beragama yang selevel teori konspirasi juga. Walaupun tidak diungkapkan, tapi cara pikirnya bahwa saya benar, mereka salah, saya pokoknya oke, mereka tidak oke, gitu istilahnya Pak Kiri. Nah, kira-kira itu Pak ya? Kira-kira ya? Iya, jadi kan penjelasan soal teori konspirasi ini banyak ya. Tapi kenapa saya tadi memilih untuk mengajukan penjelasan dari Karen M. Douglas dan teman-teman? Karena ini menurut saya membantu sekali, karena dia memulainya dari apa sih psychological trait dari seorang yang percaya kepada teori konspirasi, dan psychological trait ini lalu bisa mendorong orang itu, apa ya psychological trait itu? Ya sifat-sifat atau karakteristik psikologis atau keadaan psikologisnya itu membuat dia menjadi akan rentan kepada bentuk-bentuk yang lain. Di saat ini teori konspirasi, tapi betul, dia mungkin sekali akan jadi rentan kepada penjelasan-penjelasan seperti millennialism, akhir zaman, dan lain sebagainya. Itu yang penting tadi itu, pokoknya penjelasannya itu, wah, serba yakin, sing penting yakin, jelas, habis itu membuat saya merasa aman, habis itu membuat saya merasa eksklusif. Nah, apapun yang lalu cocok dengan itu, akan diambil, sudah dia terima. Itu kenapa saya tadi tertarik mengangkat itu. Ya. Gitu. Oke guys, ini sudah berapa menit kira-kira itu tadi 36 obrolan menit. Oke. Kira-kira 37. tadi obrolan kami semua tolong diambil yang bermanfaat gitu ya. Saya sudah minta Mas Risa untuk menyederhanakan bahasanya. Nanti kalau beliau pakai bahasa sastrawi kita nanti mengalun dalam dalam embuh gitu ya. Sudah minta menyederhanakan sehingga semoga beberapa poin-poin tadi bisa. Kayak Kapten Harry. Iya. Kapten Harry. Nyimak. Oh. Sanune gur menyimak karo menyimik karo moto loro. Halo Pak. Oke Mas Risang. Terima kasih sekali sudah bergabung di channel Padepokan Kailaso. Boleh minta tolong dipromot dikit di subscribe. Oh, di mana? Di subscribe. Oh iya. Ini tolong guys dan girls gitu. Subscribe ya Padepokan Kailaso. Bunyikan lonceng. Gitu. Oke. Ya, butuh berapa Mas? Terima kasih Mas Risa. Butuh berapa subscriber lagi? Wah, ini ya terus kita continue lah pesiaran. Terima kasih Mas sudah bergabung di channel Padepokan Kailaso. Atas waktunya matur nuwun sangat, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya masih di acara Ngopi Bertante. Ngobrol ke pikiran bersama dengan teman. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi dengan kami semua di channel siapapun yang akan muncul di channel Padepokan ini di acara Ngopi Berantem dan video yang lain. Dan jangan lupa pesan Mas Risang, subscribe, bunyikan tombol lonceng. Oke, ndak lali, salam seruput Mas. Oh iya. Isik ra wedangi, kopine sirah. Sithik, sithik. Oh iya. Iya. Salam berarti seripit wae. Salam seripit. Seripit. Wis entek iki. Pas. Tak siap. Matur nuwun Mas Risang, sampai ketemu lagi. Dawah sami-sami. Nggih, matur nuwun ya. Sugeng siang. Oke. Yes.